Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Video kali ini adalah video tutorial penggunaan LMS baru bagi mahasiswa PPG Transformasi Plus LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025. LMS yang baru ini memiliki tampilan yang lebih sederhana, lebih praktis sehingga lebih mudah digunakan oleh para peserta. Nah, hal pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuka laman website seperti yang tertera berikut, yaitu https kemudian /2 app.ppggkemenak.com/. Kemudian Bapak Ibu masukkan password dan juga username yang sudah ada. Pada saat sudah berhasil login, Bapak Ibu akan disambut dengan ucapan selamat datang. Dengan ini saya menyatakan bahwa semua aktivitas yang saya lakukan di sistem ini adalah benar saya sendiri yang mengoperasikan dan mengerjakan. Silahkan Bapak Ibu klik OK terlebih dahulu. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa mengklik OK. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan untuk menuju ke menu lengkapi profil. Nah, pada kotak ungu yang ada di bawah itu, Bapak Ibu bisa klik lengkapi profil. Berikut adalah tampilan Bapak Ibu yang perlu dilengkapi ya. Nah, pertama, Bapak Ibu perlu mengunggah foto Bapak Ibu, foto berjas hitam, berdasi, dan berbackground merah. Ukuran foto maksimal 250 KB. Bila Bapak Ibu gagal untuk mengupload foto, kemungkinan file Bapak Ibu terlalu besar. Bapak Ibu perlu mengkompres atau memperkecil ukuran filenya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan kompresor online, kompres JPG online seperti I Love IMG ya. Bapak Ibu tinggal klik menu select images, kemudian Bapak Ibu unggah foto Bapak Ibu, kemudian klik compress images. Nah, di sini bila sudah terkompres atau dikecilkan ukuran filenya, maka Bapak Ibu tinggal download compressed images atau download file yang sudah diperkecil ukurannya. Kemudian balik lagi Bapak Ibu ke LMS kita. Nah, Bapak Ibu tinggal klik choose file untuk mengunggah foto Bapak Ibu yang sudah diperkecil ukurannya. Nah, kemudian di bawah foto ada nomor akun dan juga NIM. Kedua informasi ini diinput oleh admin LPTK. Bapak Ibu bisa mulai mengisi pada tempat tugas, yaitu nama sekolah Bapak Ibu. Misalnya, yang bertugas di MTS bisa menuliskan MTS 5 Cirebon, MTS 1 Tasikmalaya, atau misalnya MAN 3 Bogor atau MAN 1 Samarinda, begitu ya. Jadi Bapak Ibu tuliskan nama sekolah, kemudian di bawahnya alamat tempat tugas. Silakan Bapak Ibu isikan alamat sekolah dengan lengkap. Pada provinsi silahkan pilih provinsi tempat tugas. Bila sekolah Bapak Ibu berada di Aceh ataupun Sumatera Utara, maka Bapak Ibu bisa klik ya, misalnya di Sumatera Barat. Kemudian kabupaten tempat tugas yaitu kabupaten sekolah berada. Kemudian pilih jenjang apakah TK, RA, SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK atau SLB. Oke, sebagai contoh di sini adalah MTS. Kemudian Bapak Ibu tuliskan nama lengkap sesuai dengan ijazah tanpa gelar akademik ya Bapak Ibu, tanpa gelar, tidak perlu menggunakan SPDI, SPD ataupun SAG, begitu ya. Jadi cukup nama lengkap Bapak Ibu sesuai ijazah. Selanjutnya pilih agama, yaitu agama Islam. Kemudian pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nama ayah, misalnya ayahnya bernama Joko Susilo misalnya ya. Kemudian nama ibu kandung,
Silahkan diketik. Ini misalnya adalah hari ini. Kemudian email, pastikan Bapak Ibu menginput atau menuliskan email Bapak Ibu yang benar ya, @gmail.com misalnya. Kemudian nomor telepon Bapak Ibu 085 081 dan sebagainya. Pastikan biodata Bapak Ibu terinput dengan benar. NUPTK ini juga harus berhati-hati Bapak Ibu. Silahkan ketikkan NUPTK Bapak Ibu dengan teliti begitu ya. Kemudian untuk NIK juga pastikan 16 digit dan pastikan betul semua. Begitu. Kemudian untuk status pegawai bisa pilih ASN, PNS, ASN P3K ataupun non ASN, tergantung dengan status pegawai Bapak Ibu ya. Tempat lahir sesuai dengan KTP. Kemudian tanggal lahir. Untuk mengganti tahun Bapak Ibu bisa mengklik bulan dan tahun, diklik tulisan bulan dan tahun, kemudian bisa digeser ya, atau diklik lagi, digeser, dan Bapak Ibu cari tahun Bapak Ibu lahir ya, misalnya tahun 1985, kemudian bulan Juli tanggal 11 misalnya seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya isikan alamat domisili sesuai dengan KTP Bapak Ibu ya. Sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Kemudian pilih kabupaten juga sesuai dengan KTP Bapak Ibu, kecamatan juga sesuai dengan KTP Bapak Ibu, kelurahan juga sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Kemudian isikan informasi tentang jalan, misalnya adalah Jalan Hatta misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian RT sesuai dengan KTP, RW juga sesuai dengan KTP, kemudian kode pos ya, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kontak darurat merupakan orang yang bisa dihubungi ketika Bapak Ibu tidak bisa dihubungi. Misalnya boleh mencantumkan suami, boleh mencantumkan istri, atau mencantumkan keluarga, atau mencantumkan anak yang sudah dewasa dan melek atau memiliki literasi yang bagus tentang digital ya Bapak Ibu. Misalnya di sini Ani sebagai anak ya. Nah, kemudian nomor HP kontak darurat Bapak Ibu. Jadi bila Bapak Ibu tidak bisa dihubungi, maka pihak LPTK akan menghubungi kontak darurat ini ya. Jadi harap dipilih kontak darurat ini adalah orang-orang yang memang bisa mengoperasikan teknologi dengan baik ya, dan juga gampang dihubungi. Baik, bila Bapak Ibu sudah berhasil melengkapi profil, maka Bapak Ibu selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi fakta integritas. Nah, di sini ada lagi tulisan isi fakta integritas di dalam kotak berwarna ungu. Silahkan Bapak Ibu klik isi fakta integritas. Nah, di sini sudah ada nomor peserta, nama, mapel, dan juga LPTK. Bapak Ibu tidak perlu lagi menuliskan atau mengetik identitas Bapak Ibu karena ini sudah di-generate by system, begitu ya. Bapak Ibu tinggal membaca statement, membaca komitmen untuk melaksanakan pretest, mengerjakan tugas mandiri, menulis refleksi pembelajaran, dan juga menuntaskan tes akhir modul. Bila sudah dibaca tentang komitmen yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal mengklik ya, saya menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui ketentuan dalam fakta integritas ini. Ya, tinggal mengklik sehingga ada tanda centang di samping kiri pernyataan di bawah ya. Bila sudah, klik kirim fakta integritas. Bila sudah, Bapak Ibu akan diarahkan pada menu modul PPG transformasi. Bapak Ibu bisa mengklik tulisan modul PPG transformasi yang ada di
kotak berwarna ungu. Nah, di sini adalah modul profesional ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Silakan dibuka, klik buka modul. Nah, karena ini contoh maka tidak ada isinya Bapak Ibu. Bila untuk akun Bapak Ibu pasti akan ada isinya ya. Ini hanya contoh. Di sini hanya tertara 2 topik, tapi pada modul yang sesungguhnya satu modul akan terdiri atas 8 topik. Ada tugas mandiri, tugas refleksi, dan juga tes akhir modul ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pada topik 1 ada pilihan lihat topik, tetapi pada topik 2 tidak terdapat pilihan lihat topik. Hal ini karena Bapak Ibu harus menyelesaikan topik 1 terlebih dahulu agar bisa melihat topik 2. Diklik lihat modul, kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan pretest. Ya, pretest ini dilaksanakan selama 15 menit. Ya Bapak Ibu, nanti akan ada pilihan perbolehkan website mengakses kamera, nanti diklik perbolehkan atau diklik allow. Ya Bapak Ibu, nanti sehingga kamera komputer Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu baca soalnya dengan seksama dan pilih jawabannya, begitu ya. Jadi pretest ini terdiri dari 15 soal dan dikerjakan dalam waktu 15 menit ya Bapak Ibu. Oke, kemudian klik selesai ujian. Selanjutnya adalah bila nilai Bapak Ibu masih kurang memuaskan, Bapak Ibu bisa klik review soal. Nah, klik review soal, di sini akan tertera, dipaparkan lagi soal-soal yang sudah dikerjakan. Nah, Bapak Ibu silahkan baca dengan seksama, pahami, dan juga pikirkan kira-kira jawaban yang betul apa. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu soal-soal yang ada di pretest sebelum mencoba mengerjakan pretest yang kedua kalinya ya. Bapak Ibu bisa kembali ke halaman topik, kemudian klik kerjakan pretest untuk yang kedua kalinya. Jadi pretest ini hanya bisa dikerjakan sebanyak 2 kali dan nilai yang tertinggi yang akan diambil. Begitu ya. Jadi sebelum kerjakan pretest, Bapak Ibu bisa mereview soalnya terlebih dahulu. Kerjakan lagi dengan seksama soal-soal pretest, begitu. Kemudian bila Bapak Ibu sudah yakin, bisa selesai ujian ya. Nah, ini bila sudah berhasil pretestnya, maka akan tertera, akan keluar nilainya kembali ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan bila kita sudah mengerjakan pretest, sudah ada statusnya, sudah dikerjakan. Begitu. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk tutorial LMS yang pertama ini cukup sampai sekian. Nanti kita akan belajar bersama menggunakan LMS terkait dengan materi ya, mengakses materi topik-topik selanjutnya. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.